Bab 756. Penyelamatan malam berbintang bagian 2. Satu orang berkorban, orang lain berkorban. Kata keempat ini seperti palu berat yang menghantam hati Xiao Ruofei. Meskipun tim penyerang serigala tunggal memiliki kekuatan yang tinggi, anggotanya tidak banyak. Tim penyerangan pasukan khusus jenis ini terdiri dari tentara elit. Mereka yang terpilih adalah para elit dari para elit. Oleh karena itu, Xiao Ruofei sangat akrab dengan semua rekan di tim penyerang. Setiap orang memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Kematian satu orang berarti kawan yang dikenalnya akan meninggalkannya selamanya. Xiao Ruofei baru pensiun sekitar 1 tahun. Bahkan jika ada anggota baru dalam tim penyerang serigala tunggal, tidak mungkin dia dikirim untuk menjalankan misi penting yang bahkan Kuo San harus mengambil tindakan secara pribadi. Oleh karena itu, kemungkinan kematiannya tinggi. Ada tembok pahlawan di perpustakaan sejarah tim penyerang serigala tunggal, di mana setiap kawan yang telah meninggal tercetak. Lin Hu adalah yang ke-165 dan yang terbaru. Sekarang, ada kawan-kawan lain yang biasa berbaring dan berguling-guling di tempat latihan bersamanya, berkeringat seperti hujan, tapi dia akan menjadi foto sedingin es di tembok pahlawan. Xiao Ruofei merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kemudi dengan erat. Xia kecil! Xia kecil! Suara Niu Tao membuat Xiao Ruofei kembali sadar. Dia berkata, maaf, saudara banteng, perhatian saya terganggu. Kita ketinggalan persimpangan, kata Niu Tao tak berdaya. Ayo kembali sedikit. Oh! Baiklah, Xiao Ruofei segera memundurkan mobilnya dan mengemudikan mobilnya mundur belasan meter. Kemudian, dia berbelok ke kiri sesuai instruksi Niu Tao dan melanjutkan mengemudi. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gedung berlantai 8 dengan ubin putih di bagian luarnya. Ini adalah gedung spesialis rumah sakit umum, yang khusus merawat para pemimpin sistem garnisun di tingkat wakil militer ke atas, serta para pemimpin di tingkat provinsi ke atas. Mirip dengan gedung selatan rumah sakit 301. Yang terluka pastinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di gedung spesialis, tapi tim penyerang serigala tunggal adalah diturunkan. Setiap anggota tim penyerang serigala tunggal adalah jantung dari kepala wilayah militer. Apalagi korban luka berada dalam kondisi kritis, yang merupakan persoalan hidup dan mati. Oleh karena itu, Panglima TNI secara pribadi dipanggil untuk berkoordinasi, dan rumah sakit umum tentu saja segera menyediakan sumber daya medis terbaik. Xiao Ruofei dan Niu Tao keluar dari mobil dan berlari menaiki tangga. Niu Tao memberikan kartu spesialnya ke pos penjaga dan keduanya berlari ke dalam gedung tanpa hambatan apapun. Dia naik lift ke lantai 6. Begitu dia keluar dari lift dan sampai ke koridor, Xiao Ruofei melihat Raja Serigala Kuo San, yang sudah setahun tidak dia lihat. Kuo San mengenakan kaos lengan pendek ketat berwarna hitam dan celana taktis berwarna hijau tentara. Tubuhnya ternoda banyak debu. Dia bersandar di dinding koridor, dan wajahnya jelas menunjukkan sedikit kelelahan. Ini adalah sesuatu yang jarang dilihat Xiao Ruofei sepanjang karir militernya. Kuo San sepertinya selalu penuh energi. Entah itu dalam pertarungan atau latihan, mata harimaunya yang tajam selalu penuh energi. Seolah dia tidak pernah mengenal kelelahan. Tapi hari ini, mata Kuo San tampak menunjukkan sedikit kelelahan, dan bahkan sedikit kebingungan. Jelas sekali bahwa kecelakaan dalam misi kali ini telah memberinya pukulan berat. Raja Serigala! Suara Xiao Ruofei bergetar. Setelah meninggalkan Angkatan Darat selama lebih dari setahun, Xiao Ruofei menjalin hubungan. Dia bahkan bersenang-senang malam bersama si cantik Italia, Monica. Bisnisnya juga berjalan dengan baik. Namun, saat dia melihat Panglima Angkatan Darat yang lama, Xiao Ruofei sepertinya telah kembali ke kamp militer dalam garis lurus dan blok persegi, kembali ke hutan tropis yang penuh bahaya, kembali ke saat yang tak terlupakan ketika dia terkena peluru. Untuk saudara-saudaranya dan rekan-rekannya. Kuo San tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Xiao Ruofei, matanya tampak menyala dengan harapan lagi. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Serigala darah. Saya mendengar bahwa Anda telah berhasil mengobati banyak penyakit yang sulit untuk diobati setelah Anda pensiun dari Angkatan Darat. Apakah Anda pandai detoksifikasi?" Wolf King, bagaimana situasinya sekarang? Xiao Ruofei bertanya dengan tenang, saudara laki-laki mana yang terluka? Bagaimana situasi sebenarnya?
Xia Ruofei tahu bahwa situasi orang yang terluka pasti sangat mendesak, jadi dia menahan kesedihannya dan tidak menanyakan rekannya yang mana yang telah meninggal. Penting untuk memprioritaskan masalah. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan Kuo San kepada Xia Ruofei setelah dia bergabung dengan tim penyerang Serigala Tunggal. Ini termasuk menyelamatkan rekan-rekannya yang terluka di medan perang. Ada prioritas, yang tidak sekadar dibedakan berdasarkan tingkat keparahan cedera. Jin Ganglah yang terluka, kata Kuo San. Dia ditembak di bagian perut, menembus lobus bawah hati, lambung, dan usus. Peluru berhenti di perut kiri bawah. Setelah spesialis dari rumah sakit umum mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, pelurunya telah dikeluarkan. Xia Ruofei mengerutkan bibirnya dan berkata, pelurunya dicelupkan ke dalam racun. Baru saja, Kuo San bertanya padanya apakah dia pandai detoksifikasi, jadi dia sudah bisa menebaknya. Ekspresi Kuo San meredup dan dia mengangguk, ya, jika itu hanya luka luar, itu tidak akan mengancam nyawa. Masalah sebenarnya adalah racun pada pelurunya. Pelurunya bertahan lama di rongga perut, dan racunnya sudah masuk ke dalam darah. Rumah sakit umum menggunakan serum antivirus, tetapi tidak berhasil. Itu pasti racun yang tidak diketahui, dan api berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Bukankah rumah sakit umum mengumpulkan sampel darah untuk dianalisis? Xia Ruofei bertanya. Tentu saja ada, kata Kuo San. Namun, kami pada dasarnya telah memastikan bahwa ini adalah racun yang tidak diketahui dan cukup sulit untuk mendetoksifikasinya. Sekarang, para spesialis di rumah sakit umum sedang melakukan konsultasi darurat untuk mencoba pengobatan baru. Tapi Xiaoling, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Ketika Kuo San mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju dinding dengan keras. Prajuritnya terbaring di ranjang rumah sakit, dan dewa kematian mendekat selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak berdaya. Perasaan ini membuat Kuo San merasa sangat sakit hingga dia ingin mati. Wajah seperti anak kecil melintas di mata Xia Ruofei. Jin Gang adalah yang pertama sersan kelas, yang sekarang dipanggil kopral. Dia bergabung dengan tim penyerang Serigala Tunggal 3 tahun lebih lambat dari Xia Ruofei dan sangat populer di tim tersebut. Semua orang merawat adik lelaki berusia 19 tahun ini dengan baik. Raja Serigala, bawa aku menemui Xiaoling segera. Xia Ruofei menjawab, saya mungkin punya cara, tapi... Rumah sakit. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kuo San memang adalah pemimpin lama Xia Ruofei. Pemahaman diam-diam antara keduanya tidak melemah seiring berjalannya waktu. Xia Ruofei baru berbicara setengah jalan ketika Kuo San sudah memahami pikirannya. Ikuti saja aku. Dengan itu, Kuo San memimpin Xia Ruofei menyusuri koridor sejauh lebih dari 10 meter dan tiba di pintu unit perawatan intensif. Karena tanda-tanda vital Jin Gang sangat tidak stabil dan kondisinya sangat berbahaya, dia langsung ditempatkan di ICU setelah operasi. Kepala daerah militer secara pribadi telah menelepon untuk menanyakan masalah ini, jadi apa yang dikhawatirkan Xia Ruofei tidak terjadi. Kuo San hanya pergi untuk bernegosiasi beberapa patah kata, dan rumah sakit segera setuju untuk mengizinkan Kuo San dan Xia Ruofei memasuki unit perawatan intensif. Setelah disinfeksi ketat, keduanya mengenakan pakaian steril dan pergi ke bangsal tempat Jin Gang berada. Jin Gang sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan mengalami koma. Pasien terluka parah dan baru saja menjalani operasi besar. Karena kehilangan darah, salah satu sisi wajah pasien agak pucat. Namun, Jin Gang berbeda. Wajahnya memiliki lapisan abu-abu gelap, dan bahkan kulit di tubuhnya pun memiliki warna yang sama. Jelas sekali racun itu masuk ke tubuhnya melalui peredaran darah. Jika dia tidak mengobatinya tepat waktu, nyawa Jin Gang akan segera hilang. Kuo San mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei. Sejak mereka bertemu, Xia Ruofei menjadi sangat tenang. Bawahan lama yang dia pilih secara pribadi dari pasukan lapangan saat itu tampaknya telah sedikit berubah setelah berjalan selama lebih dari setahun. Dia begitu tenang sehingga tampak lebih membumi. Tidak ada dokter yang bertugas di ICU. Semua ahli berada dalam pertemuan darurat untuk mempelajari rencana pengobatan detoksifikasi. Perawat juga menunggu di luar. Hanya ketika tanda-tanda vital Jin Gang menunjukkan tanda-tanda besar dan instrumen memberi peringatan barulah perawat memanggil dokter dalam keadaan darurat dan segera melakukan perawatan darurat. Ini juga merupakan lingkungan paling ideal yang dibutuhkan Xia Ruofei.
Dia tidak ingin diganggu oleh orang lain saat dia merawat Jin Gang. Xia Ruofei mengangguk sedikit pada Kuo Shan, lalu mengambil tanggung jawab untuk duduk di depan tempat tidur Jin Gang. Dia meraih tangan Jin Gang dan mulai memeriksa denyut nadinya. Kuo Shan memandang Xia Ruofei dengan cemas, berharap mendapat informasi berguna dari perubahan ekspresi Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei tetap menutup matanya dan wajahnya diatur dalam sumur kuno. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei melepaskan tangan Jin Gang dan mengeluarkan tas kulit dari tasnya. Setelah membuka lipatannya di meja samping tempat tidur, Kuo Shan melihat bahwa itu adalah satu set jarum perak akupuntur. Xia Ruofei membuka kancing kemeja Jin Gang dan menggunakan 2 jari untuk mengambil jarum perak panjang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia dengan akurat memasukkan jarum perak ke titik Shen Feng di dada. Bab 757. Tepat. Setelah itu, gerakan Xia Ruofei sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah memasukkan jarum perak ke-7 atau 8 titik akupuntur. Perasaan yang sangat mempesona. Denyut nadi Xia Ruofei, pemeriksaan dan akupuntur tidak semuanya tertutup-tutupi di depan Kuo Shan. Dia telah belajar pengobatan Tiongkok secara mandiri selama ini dan itu tidak sia-sia. Kini, dia bukan lagi orang luar dalam teori dan praktik pengobatan Tiongkok. Akupuntur ini secara alami tidak dapat mendetoksifikasi racun, namun secara efektif dapat memperlambat sirkulasi darah dan mencegah penyebaran racun lebih jauh. Tentu saja, jika dia ingin mendetoksifikasi racunnya sepenuhnya, dia secara alami membutuhkan solusi kelopak bunga hati. Xia Ruofei tidak mencabut jarum perak di tubuh Jin Gang. Sebaliknya, dia berdiri dan mengeluarkan botol porselen dari tasnya yang berisi larutan kelopak bunga hati. Ketika Xia Ruofei menerima panggilan Kuo Shan, dia sudah memikirkan kemungkinan masalah, jadi dia telah mengambil solusi kelopak bunga dari ruang peta roh terlebih dahulu. Selain itu adalah larutan kelopak dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Saat ini, tampaknya keputusan ini sangat tepat. Dalam situasi Jin Gang, racunnya jelas sangat berbahaya. Apalagi sudah menyebar ke seluruh tubuh bersama darah. Bisa dikatakan dia dalam bahaya. Jika kelopak bunga hati roh encer terlalu banyak, mungkin efeknya tidak baik. Xia Ruofei melihat kondisi Jin Gang dan menyadari bahwa dia telah menjalani trakeotomi setelah operasi. Dia telah memasang ventilator, jadi jelas tidak realistis untuk memberikan obat secara langsung. Mata Xia Ruofei terangkat dan dia tiba-tiba mendapat ide. Setelah pasien memasang ventilator, jika perlu makan, ia perlu menggunakan selang lambung dan memasukkannya melalui hidung. Tentu saja pasien di ICU tidak perlu makan karena sebagian besar sudah kehilangan kemampuan mengunyah. Oleh karena itu, seluruh nutrisi dan elektrolit yang dibutuhkan dikirim ke tubuh pasien melalui infus intravena. Yang berarti infus. Salah satu tasnya hampir habis. Xia Ruofei berjalan ke sisi lain tempat tidur. Ada beberapa peralatan medis yang biasa digunakan di rak kecil, termasuk jarum suntik sekali pakai. Xia Ruofei mengambil satu dan merobek kemasan luarnya. Kemudian, dia memasukkan jarum suntik ke dalam botol porselen kecil dan menyedot jarum suntik yang berisi larutan kelopak bunga hati. Kemudian, Xia Ruofei menyalakan pengatur aliran pada set infus dan memutus aliran untuk sementara. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil jarum suntik dan memasukkannya ke dalam lubang penambah obat, menyuntikkan larutan kelopak bunga hati ke dalam kantong infus. Ketika Kuo Shan melihat adegan ini, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengeluarkan suara yang mengganggu Xia Ruofei. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada rekannya, jadi dia tetap diam tentang pelanggaran yang jelas-jelas dilakukan Xia Ruofei terhadap aturan pengoperasian unit perawatan intensif. Xia Ruofei menyedot beberapa kali berturut-turut, dan kantong infus yang semula layu menjadi penuh kembali. Dia menyimpan botol porselen yang setengah terisi larutan kelopak ke dalam kantong, lalu menyalakan pengatur dan memulai infus lagi. Cara ini mungkin lebih efektif dibandingkan menggunakan larutan kelopak, karena larutan langsung disuntikkan ke pembuluh darah, dan lambung tidak perlu menyerapnya. Tentu saja cara paling efektif adalah dengan menyuntikkannya secara langsung. Bagaimanapun, kecepatan infus lebih lambat. Namun, Xia Ruofei belum pernah belajar keperawatan, jadi dia tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bahkan lebih mustahil lagi menemukan perawat di luar untuk melakukannya. Mereka hanya bisa menutup mata terhadap hal itu di luar. Jika mereka menyuntik pasien dengan obat yang tidak diketahui tanpa pemberitahuan dokter,
mereka akan kehilangan pekerjaan jika dikejar. Terlebih lagi, Xia Ruofei baru saja memeriksa kondisi Jin Gang. Itu stabil untuk saat ini dan tidak akan berada dalam bahaya selama beberapa jam ke depan. Karena semakin banyak larutan kelopak bunga hati yang disuntikkan ke dalam tubuhnya, hidupnya secara alami tidak akan dalam bahaya. Dengan cara ini, proses pemulihan akan lebih lambat dan tidak terlalu mencolok. Setelah Xia Ruofei selesai, dia mengangguk sedikit ke arah Kuo San dan berkata, "Kapten, jangan terlalu khawatir. Ini adalah penawar yang saya buat secara khusus. Ini memiliki efek yang sangat baik terhadap banyak racun. Saya kebetulan punya 2 botol di tas saya hari ini. Aku berhasil tepat waktu." "Kau sudah bekerja keras, serigala darah," kata Kuo San. "Terlepas dari apakah Xiaoling bisa bertahan kali ini, aku sangat berterima kasih padamu. Wolf King, kita semua bersaudara. Xiaoling bahkan adalah seorang prajurit yang aku pimpin secara pribadi. Tidakkah kamu pikir kamu memperlakukanku seperti orang luar dengan mengatakan ini?" kata Xia Ruofei. Kuo San mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xia Ruofei dengan keras. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, diam lebih baik daripada kata-kata. Xia Ruofei dan Kuo San tidak meninggalkan Ichu. Mereka memindahkan kursi dan duduk bersama, memperhatikan situasi Jin Gang. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Xia Ruofei tidak bertanya kepada Kuo San tentang misinya, dia juga tidak menanyakan rekannya yang mana yang telah meninggal. Faktanya, mereka berdua hampir sepanjang waktu diam. Sesekali, mereka membicarakan masa lalu. Waktu berlalu. Di bangsal, hanya terdengar bunyi bip biasa dari instrumen pemantau. Kuo San mengangkat kepalanya dan melirik Jin Gang secara kebetulan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan melihat lebih dekat. Lalu dia berkata, "Serigala darah, datang dan lihatlah." Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya, tetapi wajah Flammy tampaknya jauh lebih baik. Tentu saja ini bukanlah ilusi. Saat mereka berdua baru saja memasuki pintu, wajah Jin Gang berwarna abu-abu tua, dan warna kulitnya juga sangat kusam. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun lukanya telah diobati untuk mengurangi peradangan, namun warnanya masih kehijauan ungu. Jelas sekali bahwa dia telah keracunan parah. Namun kini, warna abu-abu tua sudah banyak memudar, dan bekas darah mulai kembali ke wajahnya. Warna ungu hijau yang mengerikan di sekitar lukanya juga sudah banyak memudar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Wolf King, sepertinya penawarku efektif." Setidaknya, tanda-tanda vital Xiaoling sangat stabil dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bab 758. Tepat bagian 2. Kuo San menghela nafas panjang dan menampar bahu Xia Ruofei. "Kakak. Terima kasih." Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan juga memukul ringan Kuo San. Dia bisa melihat suasana hati Kuo San lebih bersemangat. Pemimpin tua ini, yang sangat tenang, mengalami banyak gejolak emosi hari ini, yang sedikit berbeda dari kesan Kuo San. Xia Ruofei meminta Kuo San duduk dan menenangkan diri. Kemudian, dia melihat ke arah kantong infus. Masih ada sekitar lingkaran dari kelopak bunga hati yang tersisa. Xia Ruofei mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah berkali-kali menggunakan larutan kelopak Spirit Heart Flower, ia menjadi lebih berpengalaman dalam mengontrol konsentrasi dan dosis. Kali ini, dia mengendalikannya dengan sangat akurat. Jika konsentrasi larutan terlalu tinggi dan jumlah yang digunakan terlalu banyak, akan terjadi situasi di mana racun tidak hanya akan hilang seluruhnya, tetapi bahkan luka luar pun akan mulai pulih. Ini terlalu mengejutkan. Rupanya dosis hari ini sudah tepat. Karena panjangnya menyuntikkannya, larutan kelopak bunga hati dalam botol porselen kecil tidak terekstraksi sepenuhnya. Namun, Xia Ruofei melakukan perhitungan kasar dan merasa bahwa dosisnya harus tepat. Racun yang bahkan para spesialis di rumah sakit umum tidak dapat berbuat apa-apa tidak dapat menghilangkan seluruhnya dalam satu dosis, bukan? Ada juga luka tembak dan luka bekas operasi. Mereka tidak bisa dibudidayakan tanpa obat, bukan? Jadi, Xia Ruofei memandang Jin Gang, yang terbaring di kasur rumah sakit dengan membayangkan, dan berkata dalam hati, "Xiaoling, aku hanya bisa membiarkanmu sedikit menderita. Orang-orang dari tim penyerang serigala tunggal tidak takut mati. Jadi apa yang sedikit menyakitkan?" Xia Ruofei dan Kuo San tidak bersuara. Ketika kantong larutan kelopak sudah habis, perawat di luar masuk untuk mengganti botol. Perawat itu masih agak aneh.
Dia merasa botol ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dia memandang Xia Ruofei dan Kuo San dengan curiga. Namun, atasan mereka secara khusus memikirkan bahwa situasi pasien adalah khusus dan tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Oleh karena itu, Kuo San bisa bertindak sesuka hatinya. Oleh karena itu, meskipun perkiraannya aneh, dia tidak mengatakan apapun. Sedangkan untuk gambar pemantauan Ichu, perawat tentu saja tidak memiliki akses ke sana. Xia Ruofei tahu bahwa Kuo San pasti akan berkoordinasi agar mereka dihapus, jadi dia tidak khawatir. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Setelah perawat mengganti botol, dia memeriksa berbagai indikator fisik Jin Gang seperti biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Secara khusus, corak dan warna kulit Jin Gang jelas membaik. Bahkan orang yang tidak memiliki pengetahuan profesional medis pun dapat melihatnya. Suster, apakah ada masalah? Kuo San bertanya. Pasien tampaknya menjadi lebih baik, kata perawat itu dengan penuh semangat, saya akan segera melapor ke Direktur Chai. Setelah itu, perawat bergegas keluar. Xia Ruofei dan Kuo San saling berpandangan. Meski topeng menutupi ekspresi mereka, mereka dengan cepat membaca niat satu sama lain dari mata mereka. Serigala darah, jika kamu takut akan masalah, kenapa kamu tidak pergi dulu, kata Kuo San. Kuo San sangat jelas tentang pentingnya pengobatan Xia Ruofei. Dia tahu bahwa bawahan lamanya ini pasti memiliki beberapa rahasia, tetapi Kuo San tidak peduli. Siapa yang tidak memiliki privasi? Xia Ruofei akan berkata pada dirinya sendiri jika dia bisa. Terlebih lagi, dalam unit dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, Kuo San sudah lama terbiasa tutup mulut. Dia juga memiliki banyak hal yang tidak dapat dia ceritakan kepada Xia Ruofei, meskipun mereka sedekat saudara, seperti operasi ini. Xia Ruofei terkekeh. Jangan khawatir. Tingkat keamanan Anda adalah perisai terbaik. Namun, jangan lepas topengku. Selain itu, saya harus merepotkan Anda untuk menyingkirkan rekaman pengawasan hari ini. Jangan khawatir. Kuo San mengangguk. Beberapa saat kemudian, akademisi Chai Zhengbin, Direktur Departemen Bedah Rumah Sakit Umum, memasuki Ichu bersama sekelompok ahli. Mereka segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi Jin Gang. Hasilnya segera keluar. Jumlah racun dalam darah Sufang telah berkurang 80% dibandingkan pemeriksaan setelah operasi. Dengan kata lain, hanya sekitar 20% racun asli yang tersisa di tubuhnya. Akademisi Chai Zhengbin berkata dengan penuh semangat, ini bagus. Anda telah memberi kami waktu yang berharga untuk perawatan lanjutan. Kuo San membungkuk kepada akademisi tua berambut putih itu dan berkata, Akademisi Chai, saya sangat berterima kasih kepada Anda atas kerja keras Anda dalam menyelamatkan nyawa seorang prajurit biasa. Namun, saya pikir kami telah menemukan cara untuk mengatasi racun tersebut, jadi kami tidak akan merepotkan Anda dengan detoksifikasi. Chai Zhengbin tertegun sejenak, dan para ahli serta siswa di belakangnya semua tampak tidak senang. Apa-apaan ini? Namun, Chai Zhengbin tidak menganggap itu kejutan sama sekali. Dia mendengar informasi yang tidak biasa dari kata-kata Kuo San. Kawan, kamu. Maksudmu kamu telah menemukan obat anti racun yang efektif? Chai Zhengbin bertanya dengan penuh semangat. Kuo San menganggukkan kepalanya dengan sangat yakin. Chai Zhengbin segera mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei yang berada di sebelah Kuo San. Namun, Xia Ruofei mengenakan pakaian steril dan masker, jadi dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Kuo San tampaknya telah memahami pikiran Chai Zhengbin dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, Akademisi Chai, saya minta maaf. Masalah ini sangat rahasia. Saya tidak berhak mengungkapkan obat anti racun dan rencana pengobatannya, termasuk identitas kawan ini. Mohon mengertilah. Seorang kepala dokter di belakang Chai Zhengbin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, ini melanggar aturan, bukan? Pasien dirawat oleh rumah sakit kami, dan kepala Chai adalah kepala ahli bedah untuk operasi tersebut. Kami juga mengadakan konsultasi semalam mengenai terapi resistensi racun. Anda menggunakan obat yang tidak diketahui tanpa izin rumah sakit, dan Anda merahasiakannya dari kami. Chai Zhengbin berbalik dan menatap kepala dokter. Dia berkata, uang kecil, ingatlah kata-katamu. Sebagian besar ahli dalam kelompok dosen dan asisten dosen ini adalah mahasiswa Chai Zhengbin.
Banyak dari mereka yang mengikuti Chai Zhengbin dari mahasiswa sarjana, magister, dan PhD. Oleh karena itu, ketika akademisi Chai mengatakan ini, mereka semua terdiam. Faktanya, Chai Zhengbin tahu betul apa yang dipikirkan murid-muridnya. Racun yang tidak diketahui ini sangat ganas dan sulit diobati. Jika dia bisa mempelajari prinsipnya dan menggali lebih dalam, itu pasti akan menjadi topik yang bagus. Sedikit pemilahan akan menjadi hasil yang sangat bagus. Sekarang pengobatan resistensi racun tidak ada hubungannya dengan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Dan jelas sekali bahwa obat anti racun yang ditemukan Guo Shan dan yang lainnya adalah obat yang tepat, yang membuat para ahli medis semakin bersemangat. Namun, Chai Zhengbin juga mengetahui bahwa orang yang terluka, termasuk Guo Shan, yang mengirim orang yang terluka, berasal dari unit yang sangat rahasia. Dan Panglima Militerlah yang menelepon semalaman untuk menanyakan hal itu secara pribadi. Panglima Militer bahkan menelepon ponselnya dan memberitahunya bahwa kedua orang ini sangat penting, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa orang yang terluka. Pada saat yang sama, ia juga menekankan kerahasiaan dan disiplin. Ia hanya perlu melakukan pengobatan dengan baik dan tidak boleh menanyakan hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Akademisi Chai, yang telah bertugas di militer selama beberapa dekade, tentu saja mengetahui bobot kata-katanya. Jadi, setelah dia memarahi kepala Dr. Huang, dia langsung berkata kepada Guo Shan, kami menghargai pendapat Anda. Selain perawatan anti racun, rumah sakit umum kami juga akan mengirimkan pasukan paling elit di aspek lain untuk memastikan tidak ada kecelakaan selama masa pemulihan korban luka. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih, Tetua Chai. Guo Shan berkata dengan tulus. Chai Zhengbin tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia meninggalkan bangsal bersama para ahli dari departemennya. Masalah racun yang tidak diketahui pada dasarnya telah terpecahkan. Tanda-tanda vital pasien sangat stabil. Tidak perlu banyak ahli untuk mengawasinya. Setelah dokter pergi, Xia Ruofei menyeringai dan mengacungkan jempol kepada Guo Shan. Guo Shan mengamati Jin Gang, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan berkata, Sang Wine Wolf, kondisi Xiao Ling pada dasarnya stabil. Ayo keluar untuk merokok? Baiklah. Xia Ruofei berdiri, dan mereka berdua meninggalkan Ichu. Setelah mengganti pakaian steril mereka, Xia Ruofei tidak melepas maskernya dan keluar begitu saja dengan mengenakannya. Jelas tidak diperbolehkan merokok di rumah sakit, jadi mereka berdua sampai di ujung koridor dan pergi ke balkon di luar. Guo Shan mengeluarkan sekotak rokok, mengeluarkan sebatang rokok, dan melemparkannya ke Xia Ruofei. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam lalu menghela napas panjang. Dia menatap langit malam yang gelap tanpa mengungkapkan kata pun. Namun, apa yang terjadi akan tetap datang. Apakah Niu Tao menceritakan semuanya padamu? Guo Shan bertanya dengan tenang. Tubuh Xia Ruofei sedikit gemetar. Dia berbalik untuk melihat Guo Shan dan mengangguk dalam diam. Wajah familiar rekan-rekannya muncul di depan matanya. Siapakah itu? Sayangnya siapa yang akan mati dalam misi ini? Guo Shan menghisap beberapa kali, dan rokoknya segera habis. Dia melemparkan puntung rokok ke tanah dan membuka mulutnya dengan bibir gemetar. Bab 759. Kembali jika ada panggilan pertempuran. Itu Luo Tua, suara Guo Shan sangat pelan. Pikiran Xia Ruofei hancur. Dia bertanya dan tidak bisa mendengarkannya. Ada beberapa petugas bermarga Luo di tim penyerang Serigala Tunggal, tapi hanya satu yang disebut, Luo Tua. Dia adalah Luo Xicheng, petugas taksi dari tim penyerang Serigala Tunggal. Prajurit tua ini, yang akrab dipanggil Luo Tua oleh para prajurit, adalah anggota paling senior dari tim penyerang Serigala Tunggal. Bahkan Raja Serigala Guo Shan pernah menjadi prajurit di bawah komandonya. Luo Tua dulunya adalah pemimpin regu rekrutan Guo Shan. Kemudian, setelah Guo Shan dipromosikan, dia dipromosikan hingga menjadi kapten tim penyerang Serigala karena kemampuannya yang luar biasa. Luo Tua, sebaliknya, tidak dipromosikan karena kualifikasi akademisnya dan faktor lainnya. Saat ini, dia sudah menjadi sersan mayor kelas 2, setara dengan sersan kelas 6 sebelum reformasi pangkat sersan. Tim penyerang Serigala Tunggal telah menyambut sejumlah pendatang baru selama bertahun-tahun dan juga mengirimkan sejumlah veteran. Namun, Luo Tua selalu menjadi anggota Serigala yang sendirian.
Dari prajurit, pemimpin regu, pejabat pemimpin skuadron hingga sersan, dia telah menjadi spesimen hidup dari tim Komando Wolf yang sendirian. Dia juga orang dengan prestise tertinggi dalam serigala penyendiri selain Kuo San. Bahkan para petugas dengan kecurigaan, pemimpin pasukan Luo. Faktanya, meskipun Luo tua selalu menganggap dirinya sebagai prajurit biasa, Kuo San tetap menghormati orang yang telah membawa pasukan awalnya. Selama 20 tahun terakhir, Luo tua telah melalui misi yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Dia juga telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Dia memiliki 5 luka tembak di tubuhnya dan telah dianugerahi penghargaan kelas 2 berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa dia merasa terhormat dan merupakan raja prajurit yang sebenarnya. Sebagai sersan serigala tunggal, Luo tua adalah orang yang mengatur dan melaksanakan pelatihan iblis untuk para pendatang baru setiap hampir tahun. Tidak terkecuali Xia Ruofei. Selama pelatihan, Luo tua seperti inkarnasi iblis. Semua anggota baru dibor sampai mati. Entah itu para perwira atau tentara. Mereka semua menghormati dan takut pada Luo tua. Xia Ruofei masih ingat apa yang dikatakan Luo tua di kamp pelatihan. Semakin kejam aku kamu sekarang, semakin kamu akan berterima kasih padaku di masa depan. Karena di medan perang, musuh tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Faktanya, selain pelatihan, Luo tua biasanya seperti seorang tetua yang setia. Dia memiliki garis senyum di wajahnya sepanjang hari dan menjaga semua orang. Xia Ruofei tidak akan pernah lupa berapa kali Luo tua datang diam-diam dengan senter ditutupi kain merah di tengah malam untuk memeriksa pasien dan memasukkan semua orang. Xia Ruofei tidak akan pernah melupakan pertama kalinya dia mengambil bagian dalam pertempuran sesungguhnya. Saat suara tembakan terdengar, seluruh darah di tubuhnya seolah membeku dan pikirannya benar-benar kosong. Luo tualah yang berada di sisinya, terus-menerus menyemangatinya hingga dia dengan berani melepaskan tembakan pertama. Selama seluruh misi, Luo tua menjaga jarak dekat dari Xia Ruofei. Kakak laki-laki inilah yang melindungi rekan barunya yang baru saja bergabung dengan tim. Pada usia tua, 40 tahun, Luo tua masih bisa bertugas di unit tempur khusus teratas, dan kondisinya sangat baik. Baik itu kebugaran fisik, taktik, menembak, atau penilaian profesional tempur khusus lainnya, banyak pemuda yang tidak dapat menandinginya. Rekor lintas alam 20 km tim masih dipertahankan oleh Luo tua ketika dia masih muda, dan tidak ada yang mampu memecahkannya. Setelah Xia Ruofei mengetahui bahwa seorang rekannya telah tewas dalam misi ini, banyak kemungkinan muncul di benaknya. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa orang yang meninggal adalah Luo tua. Sersan tua yang telah mengajarinya keterampilan tempur khusus selangkah demi selangkah, senior setia yang merupakan seorang guru sekaligus teman, suaranya, senyumannya, dan potongan-potongan beberapa tahun terakhir ini tiba-tiba melonjak ke dalam hati Xia Ruofei. Matanya menjadi merah dalam sekejap. Itu bukan karena air mata di matanya. Tim penyerang serigala yang sendirian selalu berdarah dan berkeringat tanpa air mata. Itu karena niat membunuh yang tak terbatas. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan bertanya dengan suara serak, "Di mana pengawas kelas sekarang?" Kuo San sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam, seolah dia bisa melihat pemimpin pasukan Luo tua tersenyum pada 2 orang di layar langit. Dia berkata dengan suara rendah, "Ikuti aku." Keduanya kembali ke gedung dalam diam. Kuo San datang ke jendela di samping tangga. Seorang dokter yang bertugas duduk tegak dan segera berdiri dan memberi hormat kepada Kuo San setelah melihatnya. "Kami akan melihat rekan-rekan kami yang gugur. Silakan hubungi mereka," kata Kuo San dengan sedikit anggukan. "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Dokter yang bertugas mengangkat telepon di atas meja dan memutar nomor. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia memanggil seorang perawat dan berkata kepadanya, bawa keduanya ke kamar mayat di lantai bawah tanah pertama. "Saya sudah berkoordinasi dengan mereka." "Baiklah." Di bawah bimbingan perawat, Xia Ruofei dan Kuo San naik lift ke ruang bawah tanah. Begitu mereka keluar dari lift, semua orang merasakan aura dingin yang istimewa. Meski berada di dalam ruangan, mereka mendapat ilusi angin dingin bertiup di wajah mereka. Bahkan para perawat yang bekerja di gedung itu tidak bisa menahan gemetar sedikit pun. Namun, Xia Ruofei dan Kuo San tidak merasa tidak nyaman. Gunung mayat dan lautan darah telah datang. Mereka semua adalah orang-orang yang terbiasa melihat hidup dan mati. Mereka bahkan tidak takut pada musuh yang paling kejam. Jadi mengapa mereka takut pada mayat?
Perawat membawa mereka berdua melewati koridor yang dingin. Langkah kaki semua orang terdengar sangat keras di koridor yang kosong. Di ujung koridor, ada pintu besi ganda. Di bawah cahaya kuning redup, mereka bisa melihat 3 kata merah di atas pintu besi, kamar mayat. Perawat menekan tombol di depan pintu besi, dan pintu kamar di sebelah pintu besi terbuka. 2 penjaga keamanan yang bertugas keluar. Bab 760. Kembali jika ada pemanggilan pertempuran bagian 2. Para satpam yang berani berperan di tempat seperti itu semuanya sangat berani. Siar Wofei melirik mereka. Keduanya tampak sedang bermain kartu di rumah. TV menyala dan ada opera yang mengoceh. Dr. Lin baru saja menelepon, kata perawat itu, keduanya ingin melihat jenazah yang dikirim ke sini hari ini. Salah satu penjaga keamanan memandang hitam sambil tertawa dan berkata, baiklah, serahkan pada kami. Ketika perawat mendengar ini, dia segera pergi seolah-olah sedang melarikan diri. Setidaknya Siar Wofei dan Kuo San baru saja menemaninya. Sekarang, dia harus berjalan melewati koridor yang dingin sendirian. Dia bertanya-tanya apakah kakinya akan gemetar ketakutan. Penjaga keamanan lainnya memandang Kuo San dan Siar Wofei, lalu kembali ke kamarnya. Penjaga keamanan tampak hitam itu menempelkan sidik jari pada sistem kontrol akses di sebelah pintu besi dan membuka pintu kamar mayat. Cahaya di kamar jenazah sangat redup, dan ada deretan lemari penyimpanan jenazah di dinding. Setiap kabinet memiliki nomor biru. Meski exhaust fan berputar perlahan, masih tercium bau tak sedap. Penjaga keamanan tampak hitam telah bekerja di lingkungan seperti itu sepanjang tahun dan telah lama kehilangan rasa takutnya. Dia membawa kedua orang itu ke lemari penyimpanan mayat bertanda nomor 23 dan menatap Kuo San. Kuo San mengangguk sedikit, dan penjaga keamanan membuka lemari. Ada hembusan udara dingin. Siar Wofei samar-samar bisa melihat seseorang terbaring diam di lemari jenazah. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Meskipun dia sudah mengetahui berita kematian Luo Tua, ketika dia benar-benar melihat tubuh Luo Tua, dia masih merasakan jantungnya seperti ditusuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibir bawahnya, dan otot-otot di wajahnya sedikit bergetar. Wajah pemimpin regu Luo Tua sangat tenang. Matanya terpejam, dan wajahnya tegas. Sudah ada sedikit rambut putih di cambangnya, dan ada kerutan halus di dahi. Wajahnya benar-benar pucat, dan dia hanya tergeletak diam di lemari tubuh yang dingin. Jenazah telah didesinfeksi dan dirawat dengan kosmetik bedah, sehingga lokasi luka fatal tidak terlihat. Kuo San juga menatap erat ke tubuh pemimpin pasukan, Luo Tua. Dan dengan lembut berkata, seharusnya aku yang terbaring di sini, tetapi pada saat terakhir, pemimpin pasukan lama berdiri di depanku dan mengambil 3 peluru. Salah satu pelurunya mengenai jantungnya, Ubdat DFRM Nov LB, I, NC, O, M, suara Kuo San bergetar. Xia Wofei akhirnya mengerti mengapa Raja Serigala yang berhati besi begitu emosional hari ini. Seorang mantan pemimpin pasukan yang telah bersamanya sejak dia direkrut, seorang kawan seperjuangan yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan seorang kakak laki-laki yang telah mengambil peluru untuknya. Tanpa ragu telah mengorbankan dirinya di hadapannya. Kekuatan mental Kuo San sudah sangat kuat sehingga dia tidak mengalami gangguan mental. Siar Wofei menggigit bibir bawahnya dan memandangi tubuh Luo Tua dalam diam. Ekspresinya tampak tenang, tetapi tubuhnya yang gemetar menunjukkan gejolak ekstrim di hatinya. Setelah beberapa lama, Siar Wofei mengangguk ke arah penjaga keamanan. Kemudian, dia melihat Luo Tua untuk terakhir kalinya dan berjalan keluar dari kamar mayat. Suara lintasan geser bodi kabinet terdengar dari belakangnya. Dia tahu bahwa pemimpin pasukan Luo Tua akan jatuh ke lingkungan gelap lagi. Baru saja, Siar Wofei memiliki dorongan yang kuat untuk mengeluarkan larutan kelopak bunga hati dari tasnya dan menuangkannya ke dalam mulut Luo Tua. Dia tidak dapat mempercayainya, atau lebih tepatnya, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Luo Tua telah dikorbankan. Namun pada akhirnya, rasionalitasnya menang atas dorongan hatinya. Dia tahu betul bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Betapapun ajaibnya solusi kelopak bunga hati, itu tidak akan mampu menyelamatkan seseorang yang sudah meninggal. Setelah Siar Wofei meninggalkan kamar mayat, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kuo San juga mengikuti Siar Wofei dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua berjalan menuju lift. Ketika angka merah di lift mulai berubah, Siar Wofei tiba-tiba berkata, Raja Serigala,
Saya ingin tahu keseluruhan ceritanya. Siapa yang melakukan ini? Serigala darah, kamu tahu aturannya. Saya tidak perlu mengulanginya, bukan? Kuo San berkata dengan tenang. Saat Xia Ruofei menyelesaikan prosedur pensiunnya, dia tidak lagi menjadi anggota tentara Huaxia. Dia telah menjadi warga lokal. Misi tim penyerang serigala tunggal semuanya sangat rahasia dan sulit. Tentu saja, Xia Ruofei tidak punya hak untuk mengetahui apa yang terjadi di antara keduanya. Xia Ruofei tiba-tiba berbalik dan menatap Kuo San dengan mata merah. Dia berkata dengan keras kepala, Wolf King, saya tidak punya niat melanggar aturan kerahasiaan. Kamu hanya perlu memberitahuku siapa yang membunuh pemimpin pasukan Luo Tua dan serahkan sisanya padaku. Ekspresi hangat melintas di wajah dingin Kuo San, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, saya tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Saya minta maaf. Mata Xia Ruofei dipenuhi keengganan. Dia meninju dinding lift dengan keras. Lift berguncang, dan penyok berbentuk kepalan tangan muncul di dinding paduan aluminium. Kuo San menghela nafas dan berkata, serigala yang optimis. Kamu sudah berbuat cukup banyak untuk datang tepat waktu dan menarik Xiao Ling kembali dari gerbang neraka. Kamu sudah berbuat cukup banyak. Kami, serigala tunggal, akan mengurus sisanya. Ding! Ding! Lift mencapai lantai 6. Mereka berdua keluar dari lift. Xia Ruofei meraih Kuo San dan berkata, Raja Serigala, berpura-pura bahwa aku di sini. Suaranya sedikit keras di saat-saat putus asa. Kedua perawat itu membungkuk dan melihat ke atas. Xia Ruofei menelan sisa kata-katanya. Dia menarik Kuo San ke balkon tempat mereka berdua baru saja merokok. Lalu menyampaikan suaranya sedikit dan melanjutkan, Raja Serigala, apakah kamu ingat sumpah yang aku buat ketika aku mengucapkan selamat tinggal pada bendera militer setahun yang lalu?